Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur selalu senantiasa kita peruntukkan kepada Allah Jalla wa Ala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan limpahan nikmatnya begitu banyak kepada kita. Semoga salam beriringan dengan salawat senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa berusaha mengikuti jejak langkah beliau. Dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk di antara umat Nabi. Allahumma amin. Baiklah para jamaah, para ikhwah sekalian, dan juga para akhwat yang sedang menyaksikan kajian kami via online, dan juga kepada kawan-kawan sahabat muslim Bekar Indonesia chapter Singkawang rahimani rahimakumullah. Kita akan melanjutkan majelis Taman Orang-orang Soleh. Kita telah sampai kepada hadis yang ketiga. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala memberikan istiqamah kepada kita. Ya, ini adalah majelis kita yang ke-11 jemaah. Hadis yang ketiga ini adalah menjelaskan tentang seputar niat. Karena pembahasan kita adalah masih di bab al-ikhlas. Pada hadis yang kedua, pada majelis yang ke-10 telah Syekh sebutkan bahwasanya niat itu sangatlah penting. Kenapa? Apabila Allah Jalla wa'ala mengazab di satu kaum, di satu negeri, maka Allah Jalla wa'ala akan membangkitkan mereka pada hari kiamat. Ya, itu sesuai dengan niat-niat mereka. Sebagaimana Nabi bersabda, "Tsumma yub'atsuna 'ala niyatihim." Kemudian mereka akan dibangkitkan, kata Nabi, sesuai dengan niat-niat mereka. Maka perkara niat ini sangatlah penting sekali untuk selalu senantiasa kita berusaha menata niat kita, untuk selalu senantiasa yakni apa? Kita memperbaharui niat kita, ya, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka kita akan melanjutkan pembacaan hadis yang ketiga daripada niat ini. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, yang berkata penulis kitab ini, ini siapa? Syekh al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau membawakan hadis yang ketiga ini, wa an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Nabi bersabda, qalat, kata Aisyah, qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, la hijrata, kata Nabi yang mulia, ba'dal fathi. La hijrata ba'dal fathi. Nabi menyebutkan tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan Mekah. La hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah Fathul Mekah. Kemudian Nabi melanjutkan, walakin jihadun wa niyatun. Akan tetapi kata Nabi yang ada adalah jihad dan niat. Kemudian Nabi menyebutkan, beliau melanjutkan, wa idzastunfirtum fanfiru. Maka kata Nabi yang mulia, Allahumma salli wa sallim alaih, beliau mengatakan, wa idzastunfirtum fanfiru. Maka apabila kalian diperintahkan untuk
berjihad, untuk berperang, maka berperanglah. Jadi hadis ini Nabi menyebutkan apa jamaah? Tidak ada hijrah setelah Fathul Mekah, setelah apa? Penaklukan Mekah. Kemudian Nabi melanjutkan, walakin jihadun wa niyatun. Akan tetapi senantiasa ada, itu adalah jihad dan niat. Dan apabila kalian diperintahkan untuk berperang, maka berperanglah. Maka Imam An-Nawawi rahimahullah beliau memberikan catatan di sini, di dalam bukunya beliau mengatakan wa ma'nahu, makna daripada la hijrata ba'dal fathi, maknanya apa? Yani apa makna daripada tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah? Maksudnya apa? La hijrata min Makkah li'annaha sarat dar Islam. Maksudnya adalah tidak ada hijrah, tidak ada lagi hijrah dari Mekah. Kenapa? Karena Mekah sekarang sudah menjadi Darul Islam, sudah menjadi apa? Negeri Islam. Sudah menjadi kawasan negeri Islam, maka orang tak ada lagi hijrah dari Mekah menuju keluar daripada Mekah tersebut. Ya, kenapa? Karena ya di Mekah telah menjadi negeri Islam. Nah, adapun hijrah yang meninggalkan negeri kafir menuju negeri kaum muslimin itu senantiasa ada sampai apa? Sampai yaumul qiyamah. Ya, maka kata Nabi yang mulia dalam hadis yang lain, Nabi menyebutkan bahwasanya ya pintu taubat itu senantiasa dibuka, termasuk juga hijrah. Sampai kapan? Sampai matahari terbit daripada sebelah barat. Naam. Maka para ikhwah sekalian, kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah. Di dalam hadis yang mulia ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya yang pertama, hijrah itu ya tidak ada lagi setelah pasca penaklukan kota Mekah. Adapun selain daripada kota Mekah maka tetap disyariatkan sampai hari kiamat. Kemudian yang kedua, di dalam hadis yang mulia ini yakni apa? Mengingatkan kepada kita di dalam amalan yang paling utama, yakni jihad fi sabilillah, maka itu harus disertai dengan niat, dengan keikhlasan. Nah, sekarang pertanyaan, apa itu jihad? Ya, maka para ulama menyebutkan definisi jihad. Ya, jihad ya dari segi bahasa adalah at-taqatu. Ya, ini apa? Kekuatan. Ya, kekuatan. Al-juhdu ya, ini berarti dia adalah al-jihad. Al-jahada dari kata asal katanya adalah jahada. Al-jahdu, al-juhdu. Ya, ini sama juga dengan at-taqatu, yakni kekuatan. Ya, atau ya yang lain menyebutkan adalah al-masyaqqatu, yakni usaha. Ya, al-wus'u, yakni susah payah dan kemampuan. Nah, itu adalah jihad daripada segi bahasa. Nah, adapun dari segi istilah atau disebut dengan terminologi, arti jihad adalah muharabatul kuffari wa huwal mughalabatu wastifragu ma fil wus'i wat taqati min qaulin aw fi'lin. Maka jihad adalah memerangi orang kafir, yaitu berusaha dengan sungguh-sungguh mencurahkan kekuatan dan kemampuan berupa perkataan dan perbuatan. Maka para ulama menyebutkan jihad itu ada 3 macam. Yang pertama adalah jihad melawan musuh. Ini apa? Orang-orang kafir. Dan tentunya orang kafir di sini adalah mereka yang apa? Yang memerangi kaum muslimin. Ya, mereka yang memerangi kaum muslimin. Ya, maka jihad ini adalah amalan yang paling utama. Dan banyak sekali keutamaan daripada jihad tersebut. Maka jihad itu ada 3 macam jamaah. Yang pertama adalah jihad melawan musuh yang nyata. Siapa? Ya, dia adalah orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Ya. Kemudian yang kedua adalah jihad melawan syaitan. Nah, syaitan ini
adalah musuh kita. Akan tetapi kita tak nampak melihat dia, sedangkan dia bisa melihat kita. Ya, syaitan. Dan yang ketiga adalah jihad melawan hawa nafsu. Maka jihad itu para ulama menyebutkan ada 3 macam. Yang pertama adalah jihad melawan musuh yang nyata, yakni orang kafir. Dan yang kedua adalah jihad melawan syaitan. Dan yang ketiga adalah jihad melawan hawa nafsu. Maka di dalam macam 3 jihad ini, Allah Jalla wa'ala menyebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 78. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wajahidu fillahi haqqin jihadihi. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk apa? Dan berjihadlah kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jihad yang sebenar-benarnya. Ya. Naam. Jadi para ikhwah sekalian rahimakumullah, tentang permasalahan jihad jika hendak kita bahas maka memang perlu kajian secara khusus. Ya, akan tetapi kita tidak membahas secara rinci daripada jihad tersebut. Kita akan menyebutkan keutamaan daripada jihad. Ya, keutamaan daripada apa? Jihad. Bahwasanya keutamaan daripada jihad adalah surga yang mana Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 142. Allah menyebutkan am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Apakah kalian, kata Allah, akan mengira bahwasanya kalian itu akan masuk ke dalam surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kalian dan belum nyata orang-orang yang bersabar di antara kalian. Subhanallah jemaah. Di dalam ayat ini Allah Jalla wa Ala mengingatkan kepada kita, apakah kita telah mengira bahwasanya kita akan masuk ke dalam surga? Ya, sedangkan belum nyata bagi Allah ya orang-orang yang berjihad di antara kita dan orang-orang yang belum nyata di antara kita, yakni apa? Orang yang sabar, yang betul-betul sabar. Kenapa? Karena jihad itu terkumpul di dalamnya apa? Kesabaran. Ya, kemudian terkumpul di dalamnya apa? Kekuatan. Terkumpul di dalamnya apa? Persiapan. Ya, betul-betul jihad. Nah, kalau kita sekarang ini, para ulama menyebutkan jihad kita sekarang ini adalah apa? Dengan kolam, dengan pena. Ya, ini apa? Menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu adalah bagian daripada jihad fisabilillah. Ya, kebanyakan di zaman kita manusia berpaling daripada majelis-majelis ilmu. Ya, maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala memberikan keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa menyempatkan waktu kita, meluangkan waktu kita untuk duduk sejenak mengingatkan negeri akhirat. Ya, daripada kita mengambil harta warisan Nabi yang mulia. Allahumma salli wa sallim alaih. Naam. Kemudian jemaah rahimani rahimakumullah. Kemudian jihad itu adalah pokok di dalam Islam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau menyebutkan ra'sul amril Islam, yakni pokoknya perkara adalah Islam, wa amuduhu salatu wa dhirwatu sanamih. Ya, tiangnya adalah salat. Tiangnya adalah salat, al-jihadu fi sabilillah, dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah rahimani rahimakumullah, jihad ini adalah amalan yang besar. Amalan yang besar, dan seseorang dia tidak akan bisa berjihad kecuali dengan ilmu. Maka ilmu adalah sumber kebaikan. Ilmu adalah sumber kebaikan. Maka ketika ilmu adalah sumber kebaikan, maka lawannya adalah kebodohan, kejahilan. Maka kebodohan, kejahilan adalah sumber kesengsaraan, sumber bencana. Maka para ikhwah sekalian dan juga para akhwat, hadirin dan hadirat,
rahimani rahimakumullah. Maka di dalam hadis yang mulia ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk apa? Untuk jihad. Ya, dan untuk senantiasa berniat di dalam melakukan ketaatan, dan salah satu ketaatan itu adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengatakan, apabila kalian diperintahkan untuk berperang, maka berperanglah. Nah, maka para ulama menyebutkan, ya ikhwan rahimani rahimakumullah, bahwasanya jihad itu dengan pemimpin kaum muslimin. Jihad dengan apa? Dengan pemimpin kaum muslimin di bawah ulul amri. Tidak boleh kita berjihad di atas kelompok kita. Tidak boleh kita berjihad dengan keinginan kita sendiri. Ya, kita mengatakan jihad, jihad. Lalu ada orang kafir kita bunuh. Tidak boleh seperti ini. Kenapa? Karena di dalam jihad ada kaidah, ada ilmu yang harus kita penuhi. Kenapa? Karena di dalam jihad itu terdapat syarat, ya, dan juga terdapat rukun daripada jihad tersebut. Dan para ulama rahimahullah, mereka telah banyak membuat buku-buku mereka tentang seputar masalah jihad ini. Naam. Kemudian para ikhwan sekalian, hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, maka beberapa faedah hadis yang bisa kita ambil daripada hadis yang mulia ini, yakni adalah yang pertama, bahwasanya hijrah itu adalah ketaatan. Hijrah itu adalah ketaatan. Maka para ulama menyebutkan hijrah itu dibagi ada beberapa hal. Yang pertama adalah hijrah dengan meninggalkan perbuatan, ya, meninggalkan perbuatan, yakni perbuatan keburukan menuju kepada perbuatan ketaatan, perbuatan kemaksiatan menuju kepada perbuatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah hijrah bermakna dengan yakni berpindahnya satu tempat. Apabila Anda tinggal di satu negeri yang mayoritas di sana adalah orang kafir, ya, tidak ada salat ditegakkan di sana, tidak ada berkumandang azan, dan juga sulitnya mencari makanan-makanan yang halal atau yang semisalnya, maka Anda harus hijrah. Anda harus meninggalkan negeri Anda menuju negeri kaum muslimin. Maka sebagian fatwa ulama kita mengatakan tidak boleh bagi seorang muslim yang mereka sengaja kemana? Ke negeri-negeri orang kafir dengan dalih untuk apa? Apa namanya? Pelancong, ya. Dengan dalih untuk wisata dan yang semisalnya. Ya, maka diperbolehkan ke negeri orang kafir misalkan untuk berobat, yang mana di negeri kaum muslimin tidak ada alat yang hendak dia berobat atau yang semisalnya, maka ini adalah diperbolehkan. Tapi dengan catatan tidak boleh berlama-lama di sana. Naam. Kemudian faedah yang kedua adalah bahwasanya jihad merupakan ibadah. Maka setiap ibadah sebagaimana kepada kaidah yang lain, sebagaimana kepada keumuman kaidah bahwasanya ibadah itu tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali harus terpenuhi dua syarat. Apa yang pertama? Ikhlas, dan yang kedua adalah sesuai dengan tuntunan daripada Nabi yang mulia, Allahumma shalli wa sallim alaih. Kemudian yang ketiga, bahwasanya setiap amalan tersebut, hijrahnya seseorang, jihadnya seseorang, maka kembali kepada niat. Maka apa? Kembali kepada niat. Maka keikhlasan di dalam hijrahnya, keikhlasan di dalam taubatnya, keikhlasan di dalam jihadnya, keikhlasan di dalam menuntut ilmunya, keikhlasan dia dalam menyampaikan ilmu, ya, keikhlasan dalam mengamalkan ilmu. Maka semuanya kembali kepada keikhlasan. Maka betapa penting dan betapa agung tentang perkara keikhlasan ini. Dan ini terus kita ingatkan, kita sampaikan jamaah. Dan terus, ya, supaya apa? Supaya kita ingat bahwasanya keikhlasan itu amat penting di dalam menjalankan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Maka sebelum kami tutup, maka kesimpulannya adalah apa yang telah kami sampaikan ini, pentingnya keikhlasan di dalam segala hal. Pentingnya keikhlasan di dalam segala hal. Kemudian yang kedua, seberat apapun ibadah yang Allah perintahkan, kalau seandainya kita jalankan dengan penuh keikhlasan, maka akan mudah bagi kita. Yang sulit menjadi mudah, ya,
yang sulit menjadi mudah, yang berat akan menjadi ringan. Maka kembali kepada apa? Keikhlasan, kembali kepada niat daripada diri kita masing-masing. Maka jangan lupa, hendaknya kita untuk selalu senantiasa memperbaharui niat kita, yakni apa? Mengikhlaskan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Naam, demikian yang dapat kami sampaikan, dan insyaallah pada majelis yang ke-12 kita masuk kepada hadis yang keempat daripada bab al-ikhlas ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada kita. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.